Oke guys, apa kabar? Selamat sore buat weekend ya guys ya. Sore nih agak sore-sore, soalnya gue kemarin begadang ya. Lihat Warren Buffett nih, Warren Buffett gitu ya. Lumayan juga dapat beberapa insight ya guys ya. Dan gue ditemenin oleh kelas-kelas tape gue, kelas beta dan segala macam yang rela juga begadang gitu ya. So mudah-mudahan dapat insight-nya ya guys ya. Nah, beberapa insight dari Warren Buffett ya, kalau menurut gua buy and hold masih menjadi kriterianya mereka gitu ya. Jadi kalau kalian sebagai investor mau mau pegang duit yang banyak dan segala macam, kalau menurut gua masih oke banget. Yang kedua adalah key takeaways dari Warren Buffett ya. Kalau menurut gua adalah ekonomi berjalan gitu ya, ekonomi terus berjalan dan recovery-nya masih berjalan, inflasinya pun juga berjalan. Mengenai capital gain taxes yang ada di Biden juga mereka menyambut baik gitu ya. Satu yang perlu di-highlight bahwa company dari dia show gitu ya, dari presentasinya dia show bahwa company itu berubah-berubah, tetapi market US ya selalu ada yang leading, dan perusahaan di Cina juga sama tuh, beberapa akan emerging menjadi leading di dunia ini. Dari tahun 89 banyak perusahaan-perusahaan US dan Jepang. Di tahun ini banyak perusahaan US, Asia, dari Cina dan dari Taiwan, dia bilang gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat bahwa perusahaan bisa berganti-ganti ya guys ya, tetapi harus kita pilih-pilih tuh gitu ya. Tetapi perusahaannya Warren Buffett masih top chair tuh guys. Ada Bank of America, Apple dan segala macam. Nah, enough saying that gitu ya. Nanti kalau kalian mau nanya-nanya monggo sama gua gitu ya. Dan kalau kalian masih ikut kelasnya, masih gua buka tuh kalau kalian mau dapat materinya. Monggo kalau misalnya mau ikutan bisa hubungi Rayuko ataupun direct message ke gua. Oke. So itu guys. Nah, kita akan bahas kebangkitan nikel dan komoditas akan pengaruhi IHSG. Nah, ini nih seru nih guys ya. Karena hal ini yang menjadi momok ya, karena nikel kemarin mau dibeli, ada yang kepatil gitu ya, beli ternyata flat gitu ya. Nah, sekarang naik beneran, nikelnya juga naik gitu ya. Nah, apakah akan menjadi kenaikan juga, kita lihat ya guys ya. Yang pertama mungkin kita akan lihat pertama adalah nikel. Ya, nikel seperti yang kalian lihat ya guys ya. Ini nikel yang dari chartnya gue gitu ya, dari chartnya Pak Husni gitu ya. Nah, ini naik terus nih guys, dan ini menjadi satu adalah supportnya. Mudah-mudahan nggak jebol dari 17.170-nya atau 17 ke 16.000-nya atau 17.000-nya. Mudah-mudahan naik ke 18.000 ya guys ya. Ini juga menandakan bahwa kemungkinan Inco Harum, DKFT dan yang lain-lain juga naik gitu ya. Itu satu. Lalu yang kedua adalah XAU atau emas gitu ya. XAU USD ya guys ya. Kalau menurut gua ini di daily ya, lagi doji ya guys ya, tetapi MDKA sebagai leadingnya udah mulai jalan-jalan gitu ya. Mudah-mudahan naik ya guys. Nah, kalau seperti ini kita tunggu aja ya, di atas 1790 oke banget, di atas 1800 oke banget ya. Udah boleh dicicil MDK-nya. Oke lah, udah boleh dicicil lah. Nanti kita bahas satu-satu di sahamnya. Lalu setelah itu udah nikel udah, lalu ada US oil. Ya, US oil kalau menurut gua lagi turun ya guys ya. Jadi kalian harus hati-hati. Dia lagi koreksi ya, mungkin akan ada pantulan di area 61 ya. Hati-hati yang pegang Elsa, Akra dan yang lain-lain. Lalu setelah itu ada Newcastle future. Ya, yang current contract ya, spot ya. Mudah-mudahan lancar ya guys ya, tapi kalau menurut gua dia lagi turun ya. Jadi kalian harus hati-hati kalau pegang Adro dan segala macam ya. Tapi di saat mereka naik kemarin, Adro, Indi dan segala macam itu nggak ada yang naik. Nah, jadi agak dilema nih guys ya. At the end kita harus lihat chartnya aja. Oke? Sip. Setelah itu ada Newcastle, ini crude palm oil ya guys ya. Crude palm oil, sorry ya, di belakang ada ini ya. Ada tukang lewat, tukang. Nah, crude palm oil soalnya panas banget guys, dan gue males pakai AC dari pagi kemarin pakai AC mulu ya. Nah, oke.
Lanjut ya guys ya. Jadi dari sini gua melihatnya bahwa dia masih di uptrend ya guys ya. Tinggal tunggu pantulannya. Mudah-mudahan Ali, Elsip dan yang lain-lain naik. SIM sebenarnya kan perusahaan retail ya guys ya. Jadi kalau menurut gua kondisi mereka uptrend masih oke gitu ya. Nah, ini yang kita lihat ya guys ya. Mudah-mudahan jalan. Oke. Kita masuk ke komposit ya. IHSG. Komposit atau IHSG guys, kita bisa lihat bahwa dia nggak kuat nih kemarin ya, turun lagi. Lo lihat ya garis trend line-nya dia nggak kuat. Kalau kalian boleh taruh pakai MA20 ya, averages 20 juga nggak kuat ya. Mudah-mudahan dia naik lagi guys, tapi kalau menurut gua dia akan nunggu sampai 5 Mei pengumuman GDP-nya. Jadi mungkin dia akan masuk ke 5961 atau 5923 mudah-mudahan ya. Tapi kalau enggak ya mudah-mudahan naik gitu kan. Belum tentu gua benar, belum tentu gua salah ya guys ya. Kemarin ada yang ngemeng aja gitu ya. Di pas saat gua live atau apapun dia ngomong bahwa Om katanya menuju 2600, mana Om gitu ya. Kalau menurut gua ya kan kita bisa analisa ya, kalau dia jebol di bawah 3000 baru ke 2600. Kalau salah ya alhamdulillah ya kan kalian juga yang cuannya ya toh. Kenapa harus dipermasalahkan yang kayak gitu-gitu? Yang penting pas SL-nya aja kan enak. Kalau udah naik kayak begini tinggal SL-nya dinaikin kan, jebret gitu ya. Apabila mereka turun lagi TLKM-nya misalnya gitu ya, ya udah pasang SL-nya, kena SL-nya di sini. Tapi kalau gua ya hati-hati. Kenapa? Karena satu, TLKM kalau lihat dari weekly dan monthly masih downtrend. Nah, tuh ya. Jadi kalau menurut gue wajar dong, gue bilang mungkin ke 2627 ya nggak. Nah, kalau kalian nggak percaya ya udah bikin analisa sendiri aja ya cuy. Oke, lanjut ya guys ya. Kita akan mulai dengan saham-saham yang kita taruh gitu ya. Wah, banyak nih kayaknya. Mudah-mudahan semuanya bisa kita bahas ya guys ya. Satu adalah saham namanya Good gitu ya. Good kalau menurut gua, ini gua taruh dulu di saham Indonesia ya guys. Nah, salah. Good kalau menurut gua lagi agak koreksi ya guys ya, tapi gua taruh kemarin kan SL gua di 1620 ya. Kita taruh SL kita 16. Ya udah biarin aja selama dia nggak tembus dari situ, hati-hati gitu ya. Atau kalian boleh taruh SL-nya di 1650. Kalau dia mantul lagi di 1695 mungkin bisa ke area 1760 atau 1800. Ya guys ya. Overall masih oke kok, sabar-sabar aja, mudah-mudahan naik gitu ya. Lalu setelah itu ada Amor. Ya, Amor naik panjang lagi gitu ya. Mudah-mudahan nyampe 41210 ya. Beli kalau kalian dapat di 3900, SL-nya di bawah 3760 gitu ya guys ya. Lalu setelah itu ada Homi. Setelah Om Yusa ini masih naik-naik kecil ya guys ya. Alhamdulillah gitu ya, naik-naik terus ya. SL-nya kalian taruh di 2200, mudah-mudahan nyampe ke area 2400, 2500 ya guys ya. Semoga sampai di tujuan. Lalu setelah itu ada Amor. Udah ya tadi ya, jalan ya. Mudah-mudahan nyampe 4280. Lalu setelah itu ada SIM guys, ya, SL-nya ditaruh di bawah 535 guys atau 525. Mudah-mudahan lancar sampai 600 guys ataupun 620, 630 ya guys ya. Beli di area 625, SL di bawah 540 dan 530-nya. Lalu setelah itu ada Sotots. Itu sotoy bukan sotots ya.
Lancar nggak? Lancar dong. Kaku gitu ya. Cus. Udah berapa persen nih ya? Udah kita bahas kan kalau nggak salah dari daerah-daerah sini ya. Nah, alhamdulillah ya guys ya. Mudah-mudahan nyampe 500. SL-nya di bawah 432. Beli di area 452. Oke? Lanjut, setelah itu ada ULTJ dan tebik. ULTJ guys, ULTJ mudah-mudahan lancar ya guys ya. Lagi koreksi, mudah-mudahan kita tunggu koreksinya di area-area 1590. Kalau dia mantul lagi, mudah-mudahan nyampe 1670 ya. Hati-hati aja guys, kalau dia merah bukan berarti dia akan turun lagi jeblok gitu ya. Tungguin aja titik pantulnya di mana. Mungkin dia mau cari pijakan dulu sebelum dia mantul lagi ke atas. Tebik juga seperti itu ya guys ya. Jadi tower bersama infrastruktur juga sama nih guys. Setelah dari sini ya, dia udah lancar aja ya. Kalau menurut saya gitu ya. Ya, mudah-mudahan lancar ya, koreksi dulu dan dia naik lagi, mudah-mudahan nyampe 3000 atau 3300 ya guys ya. SL ditaruh di bawah 2590 dan SL di bawah 2450. Oke. Belinya di mana? Belinya daerah 2740 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Inco ya, Inco salah satu saham nikel yang tadi gue bilang gitu ya. Nah, merah Om kemarin Om, mudah-mudahan lancar ya besok ya guys ya, dan bisa tembus dari 4.800-nya. Kalau bisa tembus 4.800 ya, mudah-mudahan bisa sampai 5.400. SL kalian taruh di bawah 4.500 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Antam. Ya, Antam juga sama ya guys ya. Pelan-pelan lagi naik ya. SL-nya kalian taruh di 2280. Beli di area 2500 ya. Target di 2940 atau 3300-nya. Lalu lanjut setelah itu ada BBCA. BBCA guys, BBCA mudah-mudahan lancar ya, walaupun merge mudah-mudahan nyampe ke 32925, SL di bawah 31500 ataupun di bawah 30.795. Oke guys. Lalu setelah itu ada Antam. Antam guys, Antam tadi udah ya. Lalu ada Medco. Ini seru ya guys ya, hati-hati ya. Tadi oilnya lagi turun ya, emasnya lagi naik. Nah, jadi kalian harus hati-hati ya. Kalau besok dia koreksi, bukan berarti dia akan turun lagi guys. Tungguin aja kalau dia jebol dari 605 baru hati-hati ya guys ya. Tapi untuk saat ini kalau kalian mau beli dan kalau dia mantul dari 615 atau 620, monggo guys, targetnya bisa ke 740. Lalu setelah itu ada ASI. ASI guys, ASI. Ya, mudah-mudahan mantul ya guys ya dan tembus dari 5675, SL di bawah 5300 ya guys ya. Target area 6275. Apalagi kalau mantul dari 5675-nya nih. Oke banget guys ya. Lalu setelah itu ada Adro Harum ya. Adro ya. Sejak RUPS dia udah mulai lancar ya guys ya. Nah, kalau besok mantul lagi mungkin bisa area nyampe 1400-nya. Ya guys ya. Pertama mungkin target 1320. Target kedua adalah 1400. Kalau dia mantul ya guys ya. Mudah-mudahan mantul. Lalu setelah itu ada Harum. Harum guys, Harum ya. Mudah-mudahan lancar juga ya guys ya. Tapi kalau gua akan lihat kalau dia tembus dari 5600-nya. Ya, kalau dia tembus baru deh gua ambil gitu ya. Lalu setelah itu ada MBSS. Nah, MBSS ini lumayan seru nih guys ya, lagi lancar, koreksi bagus nih di 474. Kalau dia koreksi sini dan mantul, target area 538 dan 578 bisa jadi targetnya. Beli di area 480, SL di bawah 456 atau di bawah 442. Itu MBSS. Lalu ada Pitro. Pitro mudah-mudahan mantul ya guys ya, dari 2180-nya mudah-mudahan nyampe ke 2400-nya gitu ya. Kalau dia mantul boleh dibeli ya guys ya. Lalu setelah itu ada Range ya guys ya. Nah, ini juga seru ya guys ya. SL di 495, beli di 5110, target area 560 ya. Mudah-mudahan lancar dan tembus dari 525-nya. Lalu setelah itu ada Silo guys. Wih, kita tunggu koreksi ya di 7650 atau 7500 ya.
Kalau dia koreksi dan mantul lagi rebound gitu ya guys ya, monggo dibeli. Targetnya bisa ke 8.500, 8.800. Lalu setelah itu ada PYFA. PYFA guys, PYFA ya. Mantul, kalau dia bisa mantul bisa ke 1.500 guys, atau ke area 1365 ya guys ya. Mudah-mudahan lancar. SL di bawah 1110. Lalu setelah itu ada AIMS. AIMS ya juga sama ya guys, buat copetan nih oke banget ya. Kalau buat apa namanya, buat swing, tunggu merah kayak begini lagi nih, 1 2 3 4 ya, mantul boleh dibeli. Targetnya ke atasnya ya, di atas merahnya sini ya, 564 ya guys ya. Kalau untuk saat ini copetan aja ya. Lalu setelah itu ada MTPS dan SDMU. MTPS ya guys, MTPS ya, mudah-mudahan lancar ya, tembus dari 156 ya, targetnya 171 aja nih, jangan banyak-banyak ya guys ya. Lalu setelah itu ada SDMU. SDMU guys, SDMU mudah-mudahan lancar naik ke atas ya guys ya, buat copetan aja. Lalu ada ELSA. ELSA ya, SL-nya kalian taruh di 334 ya. Hati-hati ya, besok oilnya lagi koreksi ya. Kalau dia mantul beli di 350, target area di 384 400. Oke, lalu setelah itu ada MDKA. MDKA guys, MDKA SL-nya di bawah 2400, SL beli di 2500, target area 2700 2850. Lalu setelah itu, setelah MDKA ada TINS. TINS guys, TINS ya. SL di bawah 1625 guys, beli di 16850 ya, mudah-mudahan nyampe 2070. Lalu setelah itu ada TIMAS. TIMAS guys, TIMAS ya, seru nih ya, boleh copetan. Kalau buat swing tunggu koreksi ya, di 160-an mungkin. Kalau dia mantul bisa ke area 175. Oke, lanjut setelah TIMAS ada PIPRO dan DIMAS. PIPRO guys, PIPRO ya, hati-hati ya, SL-nya di bawah 69 ya guys, targetnya di 79 aja nih, copetan aja nih kayaknya ya, itu PIPRO. Lalu habis itu ada DIMAS. DIMAS ya guys ya, lagi tes support. Kalau dia mantul 242 bolehlah dibeli, di target bisa ke 260-an ya, itu DIMAS ya. Ini udah mulai lucu nih, tapi kalau dia masuk lagi ke dalam udah lupain aja dulu guys, mungkin dia masih mau downtrendnya ya. Lalu setelah DIMAS ada WWPA, mungkin satu aja, WS kita ya guys ya, udah mulai lucu ya, pelan-pelan asal kelakon ya guys. Nah, mantap ya, mudah-mudahan mantul ya guys ya, bisa ke 1210. Lalu Wika juga seperti itu guys ya, mudah-mudahan mantul besok ya, bisa ke area 1645. Lalu PTPP juga sama ya guys, ini masih flat ya guys ya, targetnya kalau di atas 1400 mungkin baru boleh dibeli sampai 1640. Lalu setelah itu ada Pawon guys, Pawon ya, mudah-mudahan lancar nih. Kalau dia mantul ya dari 545, mudah-mudahan nyampe 590, SL-nya di bawah 515. Oke guys. Lalu setelah itu ada SMRA ya, SMRA selama dia nggak turun dari 930 dan 890 masih oke ya guys ya, tapi lebih bagus lagi kalau dia di atas 1030, mungkin bisa ke 1200 nya. Oke, lanjut setelah itu ada Semera, Enzia, KMTR ya, Enzia guys, Enzia ya, copetan aja. Lalu KMTR juga sama, kayak copetan aja ya. Kalau kalian mau swing gitu ya, hati-hati ya, likuiditasnya kurang. 444 harga matinya kalau kalian mau beli gitu ya.
Lalu ada zone dan kios. Zone mudah-mudahan lancar nih guys ya. Sampailah 4446 ya. SL-nya di bawah 436, beli di area 444. Wih, 44 semua nih. Itu zone. Lalu kios. Kios zone komersial Indonesia. Copetan aja ya guys ya. Kalau dia koreksi tunggu di 566, mudah-mudahan bisa mantul ya. Kalau dia mantul 566-nya bisa ke 722 ya. Lalu setelah itu ada MPMX. MPMX ya, mudah-mudahan lancar, bisa sampai ke 785 ya guys. Lalu SL-nya kalian taruh di 700, beli di area 725. Lalu ada OPMS. OPMS ya. Nah, lucu nih. SL-nya di bawah 615, beli di 695, target area 845 guys ya. Lalu setelah itu ada SAME. SAME guys, SAME ya, SL-nya di bawah 490 ya. Target terdekat 590, target kedua 650 ya guys ya. Beli di area-area, kalau mantul di area 550-an ya. Lalu setelah itu ada DKFT nih, campur-campuran nih. DKFT ya, kalau dia mantul bolehlah dibeli lagi ya guys ya. 184, target area 207. Lalu setelah itu ada Indi ya, masih flat ya guys. Kalau di atas 1500 barulah kita ambil ya. Target area bisa 1670. Lalu setelah itu ada PNBS. PNBS lagi koreksi ya guys ya. Tunggu aja pantulan 138 ya. Kan wajar dong dia koreksi ya kan. Emang gue bilang buat copetan aja ya kan. Lalu ada Pebit ya, juga sama lagi koreksi, tungguin aja pantulan di 1900 guys ya. Lalu setelah itu ada EPMT. EPMT Encephal ya, perusahaan obat nih. Seru nih guys ya, mungkin dia akan dapat distribusi yang lain-lain gitu ya. Mudah-mudahan bisa dari atas 2230, kalian boleh beli ya, kalau nggak dicopet aja. Lalu setelah itu ada BRPT ya, mudah-mudahan bisa tembus dari area 1060, target bisa ke 1200 ya guys ya. Lalu setelah itu ada TSPC masih turun ya. Lalu ada KF karena ada pergantian kursi ya, apakah dia bisa naik 3030, kita lihat ya. Apakah isu dari fix antigen atau false antigennya kemarin akan membawa dia turun ya, kita lihat aja. Kalau dia di atas 3030, monggo bisa dibeli gitu ya. SL-nya kalian taruh di bawah 2700. Oke. Lanjut, setelah itu ada BUFA dan uang. BUFA ya, mudah-mudahan SL kalian taruh di 75, beli di 78, target 85 guys ya. Lalu setelah itu ada uang guys ya, mudah-mudahan SL di bawah 460, beli di 504, target 550 nih kali guys ya, kalau dia tembus dari 510 nya. Lalu setelah itu ada Demex ya, koreksi dikit, tunggu pantulan 580. Kalau dia mantul 580, SL di bawah 540, semoga lancar ya ke 680 ya guys ya. Lalu setelah itu analisa mingguan. RALS pertama ya. Kalau menurut gua RALS guys, tunggulah 1-2 minggu lagi, tapi kita pasang SL-nya ya guys ya. Kalau misalnya minggu depan ya di weekly dia tembus masuk di area 740, di bawahnya lagi, udah harus hati-hati guys. Tapi kalau dia besok mantul ya guys ya, mudah-mudahan bisa nyampe 945 1000-nya. Lalu yang kedua untuk analisa mingguan, mungkin tebik ya guys ya, karena dia all time high terus ya guys ya. Lumayan, tunggu pantulannya aja guys di 2400 ya, daerah-daerah sini. Kalau dia mantul ya, mudah-mudahan besok koreksi gitu ya, karena udah 3 nih, 1, 2, 3 mantul koreksi gitu ya ke sini gitu ya. Mudah-mudahan ya, harapannya kalau dia mantul koreksi, monggo dibeli, mudah-mudahan nyampe 3000 ya guys ya. Lalu setelah itu ada SIM
Ya, SIM-nya kan tadi udah ya dibahas Om Yusa. Iya, tapi kan lagi mau lancar nih, ya kan? Setelah dia breakout ya. Tungguin aja di 540 guys ya. Mudah-mudahan nyampe 625 ya. Di hold aja. Ya, semoga lancar ya. Itu SIM. Nah, untuk yang bulanan guys, kemarin kan udah gua kasih lihat ya beberapa analisa bulanan gua. Nah, gua akan masuk ke bulanan. Ya, pertama adalah BBCA. BBCA kalau menurut gua dari bulanan masih akan menuju, menurut gua sih masih bisa dapat nih ke 37.000 40.000 ya. Kalau misalnya mantul guys dan di atas 34.000 boleh dibeli. Untuk saat ini ya oke lah, speculative buy bisa nyampe 34.600 ya. Itu BBCA. Lalu setelah itu ada Inco dan Antam. Untuk monthly ya, kalau menurut gua nih bagus nih. Ya, tunggu lagi sebulan lagi ya. Kalau 4940 di bulan Mei atau di atas 5.000 boleh dibeli guys. Target bisa 7.100 ataupun 9170. Sama juga dengan Antam ya guys. Antam juga seperti itu guys. Jadi kalau menurut gua lagi mau mantul nih. Kalau dia pantulan seminggu depan gitu ya, sebulan depan ya dia mantul nih. Mudah-mudahan bisa nyampe 2890 atau 3.000-nya lagi ya. Ya, SL-nya kalian taruh di bawah 2060 ya guys ya. Lalu itu Antam, lalu ada AMRT. Ya. AMRT menurut gua juga seru ya guys ya, apalagi kalau dia bisa tembus dari 1450-nya. Ya, kalau iya 1500 ditembus, 1050-nya ditembus bisa ke 1200 atau 1300-nya. SL-nya kalian taruh di bawah 855 guys ya. Kuat nggak lo megang kayak begitu ya kan? Coba belinya di mana Om? Ya coba belinya di area sini nih, 965, 1000 dan segala macam ya. Lalu setelah itu ada ULTJ. ULTJ menurut gua nih seru juga untuk di keep di monthly guys ya. SL-nya kalian taruh di 1460, kalau besok atau bulan depan 1665 oke banget ya. Buat cicilan oke ya. Target area mungkin di 1800 atau 2040 ya guys ya. Lumayan tuh. Berapa persen lo hitung aja. Lalu setelah itu ada Harum. Ya, Harum walaupun jelek ya, masih flat ya. Tapi kalau misalnya besok mantul ya di bulan depan ini, ya ini seru nih, bisa nyampe 8.600 ataupun 9.673 untuk diinvest ya. SL-nya di bawah 4.400, oke? Lalu setelah itu ada ERA. Ya. ERA juga lumayan nih guys. Mudah-mudahan SL ditaruh di 475, beli di 540, mudah-mudahan sampai ke 695 ya guys ya. Di monthly ya kan, sabar-sabar aja. Kalau menurut gua sampai 800 sih lumayan gitu ya. Lalu ada satu ya, anggotanya WWPA adalah Beton ya. Nah, Beton ini juga seru nih guys. SL-nya di bawah 268, belinya di 302 ya. Mudah-mudahan nyampe 378 atau 400. Oke. Nah, itu satu ya. Mungkin kita lihat Instagram. Hai Cilinda gitu ya. Nah, dari Instagram buat iklan apaan sih? Oke, ABA average 258. ABA mau naik lah, inilah 258. Ya, baru beli, Kak. Pasang aja SL-nya di 240 dan 216 ya. Oke, lanjut. Setelah itu ada lagi 5 hari yang lalu, General 5 hari yang lalu. Terus Primary, Akra. Akra hati-hati ya guys ya. SL-nya kalian taruh 3140 ya guys. Beli di 3290 kalau dia hijau ya guys. Target area 3500, 3720 ya. Lalu habis itu BDMN. Oh, BDMN. Masih turun ya guys. Hati-hati. Ya, lalu Rolls Wim, Rollsnya udah Wim
Masih turun ya. Hati-hati kalau tembus 780 ya. Bisa ke menuju 660 ya. Hati-hati ya. Oke, lalu setelah itu ada PYFA tadi udah. AGI. Masih turun ya. Kalau lucu di atas 1235 guys. Baru lucu di atas 1235. Oke. MLPR BRMS. Lagi koreksi sebentar. 198.200 ya, mudah-mudahan mantul ya. BRMS juga. Ya, nah ini lucu ya. Kalau dia naik lagi, SL di bawah 88 ya. Target area 100 atau 104. Oke. So, apa lagi? Udah mau maghrib. ABA tadi udah. IRA CSSI. IRA dan CSSI. IRA terakhir ya, masih flat ya guys ya. Kalau di atas 2040 lumayan oke. CCSI oke lah. Kalau asal tahan-tahan aja ya. Hati-hati ya, nggak begitu bagus. Ya, belinya daerah 290 kalau mau beli. SL di 278, target area 2348 atau 318. Oke. So itu aja guys dari gua, semoga berguna dan dilihat-lihat ya. Nikelnya mudah-mudahan naik terus ya. Dan WWPA-nya juga dilihat ya. Oke guys, itu aja. Thank you. Bye bye. Mentu weekend lagi sisanya deh.